Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih masih selalu stay di Mr. Serius Channel. Kali ini saya bersama dengan seorang ustaz, seorang teman juga, dan seorang orang tua yang baik terhadap anak-anaknya. Jadi jadi untuk kali ini kita akan mencoba bincang-bincang karena pada masa COVID-19 ini sudah sekitar 3 bulanan ya, sekitar 3 bulanan siswa-siswa itu belajarnya di rumah aja. Betul. Nah, jadi kali ini kita akan bincang-bincang tentang itu, dan ada isu yang mengatakan bahwa belajar di rumah ini akan diperpanjang sampai akhir tahun, dan ini tentunya menjadi pro kontra bagi baik itu siswanya sendiri maupun orang tua dari siswa itu sendiri. Kali ini kita akan bicara bagaimana tentang pembelajaran di rumah itu. Saya akan dulu langsung bincang-bincang dengan narasumber kita pada kali ini. Beliau bernama Ustaz Mahyudin SAG. Ya, beliau mempunyai 2 orang anak. Ya, betul. Perempuan semua. Yang kedua itu sudah meninggal satu ini. Kedua itu kelas 1 SMP, sorry. Ya, kelas 1 SMP. Ya. Pondok di pesantren Yayasan Perguruan Islam Bandar. Yang kedua sudah mau naik kelas 6 ini. SD. Jadi selama COVID ini kedua anaknya tidak pernah ke sekolah lagi ya? Tidak pernah. Jadi semuanya belajarnya di rumah. Ya. Jadi bagaimana pandangan Bapak tentang anak-anak belajar di rumah ini? Pendapatnya? Terima kasih banyak. Ini satu kesempatan yang sangat berharga buat saya ini. Pertama-tama tanggapan saya selama ada tahun wabah ini, COVID-19 ini, tentu kegiatan kita selama ini dibatasi, baik kita sebagai orang tua, begitu pula sebagai siswa, utamanya anak-anak kita, karena adanya virus ini. Kita khawatir jangan sampai anak kita terjangkit atau kita sendiri sebagai orang tua terjangkit, makanya kita batasi kegiatan kita. Alhamdulillah hari ini sudah Warna Sopeng sudah dinyatakan zona hijau, namun ada 2 kecamatan yang belum masih kuning. Tapi insya Allah akan dengan kerja keras Bupati kita ini insya Allah teratasi lah, jangan khawatir. Yang saya tanggapi ini mengenai belajar anak-anak di rumah. Ini saya punya pendapat ini bagus sekali ini. Karena kenapa? Memang sebagai seorang orang tua itu sebagai tanggung jawabnya sebagai pendidik, bukan hanya guru sebenarnya. Kita orang tua sebenarnya juga harus mendidik anak kita. Apalagi adanya tahun ini sangat bermanfaat sekali khususnya ibu-ibu. Kenapa saya katakan demikian? Ibu-ibu itu kebiasaannya, saya mohon maaf sebelumnya ya, setelah selesai urusan di dapur itu biasanya hanya ngumpul di pandrung. Itu di pandrung itu bisa terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk gosip, ghibah. Nasang itu makada majalah nung bere-bere lalo atau komentari. Dengan adanya ini, yang pertama anak-anak kita itu dekat dengan orang tua. Yang selama ini anak-anak itu karena canggihnya teknologi, sehingga dia hanya memegang HP, biasa main gadget selama 2 jam 5 jam, tidak bosan, akhirnya berpengaruh pada pikirannya, matanya juga rusak. Ini sangat bermanfaat sekali dengan adanya hikmah yang dipetik ini banyak sekali. Yang pertama, ibu-ibu tidak lagi mak gosip. Kedua, dekat dengan anak-anaknya. Karena anak-anak sekarang itu margilat di perintah, marjing. Karena kenapa? Tidak terbiasa dengan dekat orang tuanya. Dia hanya dekat dengan HP, dengan gadget dan teman-temannya. Nah, dengan adanya ini hikmah ini, alhamdulillah orang tua dekat dengan anak-anaknya. Kemudian mungkin selama ini ilmu ke ibu-ibu itu selama ini terpendam, akhirnya tergali kembali. Misalnya dia belajar di rumah, hanya ibunya yang harus dengan bapaknya harus mengajari. Otomatis anak-anak bertanya, kita kan malu dong. Kita ditanya sama anak-anak, kita tidak bisa jawab. Alhamdulillah, saya kira untuk saya pribadi hikmahnya, buat saya dekat dengan anak-anak,
dengan istri, bisa saling sharing pendapat. Ya, saya kira itu hikmah yang bisa kita petik. Walaupun sebenarnya kita khawatir luar mawas, tapi yakinlah bahwa ketika kita dekat dengan Allah, berbanyak selawat, insya Allah, yakinlah Allah akan menolong kita. Baik, itu tadi tanggapan Bapak Mahyudin tentang bagaimana adanya COVID ini dengan adanya pembelajaran di rumah. Yang intinya adalah, yang pertama, saya dapat menyimpulkan bahwa anak-anak itu lebih dekat dengan orang tuanya. Kemudian orang tua juga bisa menjalankan fungsinya sebagai pendidik kepada anak-anaknya. Dan kemudian ada tambahan lagi, yakni bagi ibu-ibu itu atau warga-warga itu dengan adanya pandemi ini sudah berkurang kumpul-kumpul sehingga gosip dan gibahnya berkurang. Jadi itu yang bisa kita simpulkan dari penyampaian Bapak ini. Kemudian mungkin yang terakhir ada penyampaian penutup dari Bapak. Ya, saya sebagai penyuluh juga, sebagai orang tua untuk anakku sekalian, bukan hanya anak saya, untuk anakku sekalian sempat membaca dan melihat video ini. Saya mohon kepada anakku sekalian untuk selalu menghargai orang tua, bagaimana pentingnya, bagaimana besar jasanya seorang orang tua yang mengandung 9 bulan setelah besar, dididik sampai seterusnya. Untuk itu, saya harapkan kepada anakku sekalian, hargailah orang tuanya. Jangan hanya menghargai gadget, HP. Ya, dengan ada pandemi ini, mudah-mudahan anakku sekalian bisa sadar bahwa begitu besarnya cintanya kedua orang tua terhadap anakku sekalian. Ya, kemudian sebagai penyuluh, saya harapkan kepada kita sekalian umat Islam, khususnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sopeng ini, mari kita dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ibadah, perbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah, jangan pesimis dengan adanya tahun ini, dengan adanya cobaan ini, kita semakin dekatkan diri kepada Allah. Jangan jauh, ya, jangan jauh kepada Allah. Di rumah, bukan hanya di masjid. Masjid hanya bukan satu-satunya tempat untuk berdoa kepada Allah. Di rumah, di mana saja kita bisa berdoa. Jadi kita jangan salah memahami bahwa masjid satu-satunya tempat untuk beribadah. Tidak, di rumah bagus sekali. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa baiti jannati, ya. Sekali itulah sekedar tanggapan saya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf ketika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi penyampaian statement terakhir. Kesimpulannya adalah kepada adik-adik sekalian, dengan adanya pandemi ini mudah-mudahan menjadi sugesti bagi adik-adik bahwa untuk menghargai orang tuanya, bagaimana orang tuanya memberikan didikan kepada kita semua. Dan yang kedua, dari closing statementnya tadi, bahwa kita sebagai umat muslim jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak beribadah. Karena walaupun kita dibatasi untuk beribadah di masjid, tapi kita kan masih bisa beribadah di rumah. Jadi baiknya meskipun pandemi ini kita tetap melakukan ibadah sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, sesuai dengan protokoler kesehatan. Ya, mungkin itu. Dan saya mohon kepada teman-teman sekalian agar kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan kirim kebanyak-banyaknya agar channel ini bisa lebih bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.